Udah merasa Korea banget tapi masih ketinggalan berita Omni dan Opa? Dengerin Kamzakia Korea. Halo Sobat Cuan, di episode Cuan kali ini Hikmah akan membahas asuransi kendaraan nih. Ayo siapa yang udah beli mobil atau motor? Kalian tahu nggak sih kalau ternyata kendaraan pribadi kita juga butuh asuransi loh. Yap, sama seperti asuransi jiwa, asuransi kendaraan itu berfungsi untuk melindungi diri dari resiko kerugian terkait kendaraan. Apalagi kalau kamu membelinya dengan cara kredit. Nah, kira-kira apa aja ya yang membedakan asuransi kendaraan dengan jenis asuransi lainnya? Yuk langsung aja kita cari jawabannya bareng Mas Muhammad Andoko, Certified Financial Planner, Founder One Shield, dan CEO PT Cerdas Keuangan Indonesia. Halo Mas Andoko. Halo Mbak Ikma, apa kabar Mbak Ikma? Baik, kita ketemu lagi ya. Iya, oke. Oke. Kita langsung aja ya Mas Andoko ya. Ini tentang Silakan. asuransi kendaraan. Gitu. Nah, oke Mas Andoko. Kalau untuk asuransi diri kan tadi ada asuransi jiwa, kesehatan, hingga pendidikan. Nah, kalau asuransi kendaraan itu ada apa aja sih Mas? Dan boleh gak sih dijelasin masing-masing perbedaannya gitu? Oke, jadi sebenarnya asuransi kendaraan itu bagian dari yang namanya asuransi umum atau asuransi kerugian. Ya, nah yang lebih kita kenal sekarang adalah asuransi kendaraan bermotor. Kalau dilihat jenisnya sebenarnya hanya ada dua kok, yaitu asuransi kendaraan bermotor yang roda 2 dan yang roda 4, gitu jadinya ya. Secara konsep kurang lebih begitu aja kalau untuk asuransi kendaraan bermotor. Nah sebenarnya di beberapa asuransi kerugian dan asuransi umum itu bukan cuma asuransi kendaraan bermotor, tapi juga ada asuransi kebakaran dan yang lainnya. Tapi kita kan lebih fokus nanti akan pada asuransi kendaraan bermotor aja ya. Oke, ada dua ya Mas, berarti ya asuransi kendaraan itu ada Ya. yang roda 2 dan roda 4, dah cukup dua Betul. itu aja ya. Oke, terus apa Mas nih, aku juga baru dengar ya asuransi kendaraan tuh ada dua jenis ini. Nah, apa aja manfaat nih yang bisa kita rasakan jika memiliki asuransi kendaraan? Terlebih lagi kredit kendaraan di Indonesia kan semakin mudah ya. Nah, tapi di sisi lain resiko di jalannya juga semakin tinggi. Gimana Mas? Ya, jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu kalau punya punya kendaraan bermotor, biasanya mereka itu lewat berhutang. Jadi ada dua ya, bisa lewat dia berhutang atau dia bisa bayarnya cash gitu ya. Nah, kalau mereka berhutang, biasanya itu akan ada kewajiban buat si orang yang beli dari si leasingnya untuk memiliki asuransi kendaraan bermotor. Jadi dia harga mobilnya nanti atau harga kendaraannya itu sudah dipaket dengan harga mobilnya, nanti dia akan mengcover sampai berapa lama tuh. Misalnya kalau utangnya 3 tahun, maka asuransi kendaraan bermotor itu bisa berlangsung untuk 3 tahun. Kalau dia 4 tahun bayar cicilnya, makanya dia akan bayar 4 tahun gitu jadinya ya. Nah, tetapi kalau misalnya mereka yang beli mobilnya, kendaraannya itu adalah cash atau belinya second, mau nggak mau Anda harus menyiapkan sendiri asuransinya atau Anda harus beli sendiri. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita misalnya punya beli asuransi kendaraan bermotor? Yang pertama tentunya kita ingin keamanan, kenyamanan gitu ya. Maksudnya gini, kita kan pengen kalau misalnya bawa mobil, sebenarnya kan kalau ketika kita bawa mobil, kendalinya kan ada di kita kan, Pak Hikmah, betul nggak? Tapi kita nggak bisa mengendalikan faktor di luar kita. Misalnya ada orang yang ngebut, ya nggak jadinya ya. Nah, kemudian orang yang mabuk misalnya, atau orang yang melanggar lalu lintas sehingga dia menabrak mobil kita, ya kan jadinya. Nah, dengan memiliki asuransi kendaraan bermotor, paling tidak jadi kita bisa dilindungi dari mobil kita atas kecelakaan tersebut. Nah, kalau misalnya dia nggak punya asuransi kendaraan bermotor, maka ketika terjadi kecelakaan, tabrakan, atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, maka dia harus ngambil dari uang tabungannya atau investasinya untuk memperbaiki mobil tersebut jadinya. Tapi dengan dia punya asuransi kendaraan bermotor, maka dia tinggal datang ke bengkel, ke perusahaan asuransinya dulu untuk dilihat tuh mengajukan klaim, ya. Kemudian dari mengajukan klaim, tentunya di situ kalau di asuransi kendaraan bermotor nanti ada yang namanya kita dikenal dengan on risk ya, resiko sendiri. Jadi biasanya kalau di asuransi kendaraan mereka meminta tanggung jawab juga kepada kita. Kalau setiap kejadian itu kita harus bayar 300.000. Jadinya beda dengan asuransi jiwa jadinya ya 300.000. Jadi kalau nanti berdasarkan investigasi itu nanti dilihat berapa kejadian. Kalau misalnya kejadiannya cuma satu, maka hanya bayar 300.000, kemudian mobilnya tinggal dimasukin ke bengkel. Jadi tadi saya bilang paling tidak minimal pertama kita bayar premi, yang kedua kita akan ada bayar yang namanya on risk-nya tadi. Selain nantinya kalau misalnya terjadi kerusakan yang cukup parah sehingga mobil itu tetap bisa di cover gitu jadinya, Mbak Ikma.
Oke, tadi mungkin untuk beberapa orang memilih kredit karena memang sepaket sama asuransi kali ya Mas ya, jadi nggak repot gitu. Ya, Nah, betul, yang betul, betul. oke Mas, jadi aku juga suka lihat tuh kalau misalnya di showroom mobil mungkin ya ada misalnya kita beli Mm, bla 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 mobil A gitu ya, gratis mobil asuransi, mobil terjamin 3 tahun itu mm. mungkin ya Mas yang bikin orang-orang Iya, juga tertarik. Karena mungkin mm, kalau kita ngurus sendiri kayak repot gitu kan. Jadi mendingan kredit, jadi udah diatur dan udah terjamin juga. ya. Oke. Oke, nah tapi nih Mas, sepertinya asuransi kendaraan ini kurang diketahui nih sama banyak orang di sini ya, khususnya di mana nih, Indonesia, Jakarta, Jabodetabek. Nah, kira-kira mengapa masih banyak orang Indonesia yang enggan memiliki asuransi kendaraan gitu Mas? Apakah tadi kurangnya awareness atau mungkin ada faktor lain? Ya, selain tadi kurangnya awareness, tadi saya bilang bahwa asuransi kan adalah bagian dari personal risk management. Yang kedua, ujung-ujungnya asuransi itu adalah nanti kalau misalnya mereka harus membeli asuransi, maka dia akan mengeluarkan biaya premi jadinya ya. Nah, Ya. di mana biaya premi itu akan mengeluarkan uang di situ jadinya ya. Sebenarnya itu asuransi juga sebenarnya juga digunakan untuk transfer resiko loh sebenarnya. Ya nggak? Ada hal-hal resiko yang tidak tadi saya bilang nggak bisa kita tanganin kan. Jadinya Mhm. mendingan kita alihkan resikonya itu ke perusahaan asuransi. Ya, untuk itu maka konsekuensinya kita harus membayar premi. Jadi ada cost-nya, tapi juga ada benefit-nya, jangan lupa. Nah, seringkali masyarakat kita itu tadi kalau beli asuransi kendaraan, itu kalau di asuransi jiwa itu kayak term life. Jadinya, maksudnya gini, misalnya saya beli asuransi kendaraan, ya, tapi tidak terjadi klaim, maka uang saya hilang jadinya, ya kan? Nah, itu yang orang berpikir mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu, maka uangnya hilang. Padahal sebenarnya kan justru dengan kita mau bayar premi itu, kita mesti berharapnya justru nggak ada kejadian. Kalaupun ada Iya. kejadian, paling tidak kita sudah melakukan yang namanya transfer resiko, kurang lebih gitu. Baik, Mas. Oke, jadi sebenarnya asuransi ini jangan nunggu kejadian ya. Kita kan juga nggak mau itu terjadi ya. Jadi kalau Betul, bisa itu tidak terjadi. ya, Tapi kalau terjadi kita sudah punya backup-annya gitu ya Mas ya. betul. Jadi no worry lah setiap hari kita menjalani hari-hari karena kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang membawa kendaraan di luar gitu dibanding kita. Mungkin kita udah hati-hati tapi di luar kebut-kebutan gitu ya. Itu di luar Ya. kendali kita tuh. Mm. Oke, nih Mas, buat pemula boleh gak sih Mas dijelasin alur atau mekanisme pendaftaran asuransi kendaraan? Oke, Yang kalau kayak dari buat step pertama tuh kita harus apa aja ya. gitu. Jadi kalau teman-teman yang tadi saya bilang beli mobilnya itu kredit, otomatis pada saat Anda beli itu si leasingnya ya itu sudah mengkombinasikan dengan asuransi kendaraan bermotor. Jadi Ya. nggak usah pusing-pusing. Itu pasti nanti Anda akan udah begitu terima mobilnya itu nanti akan Anda terima polis asuransi kendaraan bermotornya juga. Jadi ya, nah itu yang perlu diperhatiin nanti berapa lama tuh Pak kontrak asuransinya gitu ya, itu yang perlu diperhatiin. Nah, terus juga perhatiin juga berapa biayanya di situ jadinya, karena itu akan menjadi bagian dari jumlah mobil yang dibeli gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda belinya cash atau belinya second misalnya, maka mau nggak mau Anda harus beli sendiri. Anda Sendiri bisa ya. datang ke perusahaan asuransi umum, asuransi kerugian untuk beli di mereka, atau Anda bisa datang ke perusahaan leasing untuk bisa beli ke asuransi kendaraannya. Atau sekarang juga udah mulai banyak kok menggunakan InsurTech. Jadi Anda udah bisa langsung tuh akses sendiri terhadap asuransi kendaraan bermotor. Jadi udah nggak pusing-pusing Nggak sekarang. Saya pusing juga ya. salah satunya personal aja saya bisa dulu saya menggunakan beberapa agen-agen, tapi sekarang juga bisa digunakan dengan InsurTech gitu. Oke, tadi kan kalau kita belinya yang udah misal kredit itu udah sepaket. Nah, kalau misalnya cash nih Mas, kan agak repot ya. Itu apa sih Mm-mm. yang harus dipersiapin? Terus kayak berapa sih kira-kira harga untuk mendaftarkan asuransi kendaraan ini? Baik, jadi harga pertanggungan untuk kendaraan itu sama dengan harga pasar biasanya. Jadi Hmm. harga pasar dari kendaraan bermotor tersebut nanti ya. Sehingga nanti Anda akan bayar tuh harga berapa harga pertanggung. Misalnya harga mobilnya 100 juta, maka akan Anda bayar premi. Premi itu sebenarnya sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan untuk asuransi kendaraan bermotor. Berkisar antara 1 sampai 4% dari harga pertanggungan atau dari harga. Nah, di mana harga pertanggungan itu biasanya terkait dengan harga pasar. Nanti tentunya juga kalau misalnya kan ada juga ya ada orang misalnya beli mobil ada yang kehilangan, ada juga karena dia kena banjir
ada juga kena huru-hara gitu kan jadinya. Ada dia karena kena tsunami, bencana alam. Nah, biasanya di asuransi kendaraan bermotor itu ada pengecualian-pengecualian kecuali teman-teman itu membeli perluasan jaminan tadi. Jadi bukan cuma hanya kehilangan aja atau kecelakaan aja, tapi juga misalnya karena huru-hara. Jadi ada tambahan lagi, namanya perluasan jaminan. Nanti akan ada tambahan premi lagi. Misalnya nambah untuk huru-hara, nambah untuk bencana alam, tsunami, nambah lagi untuk, nah apalagi misalnya Anda bawa mobil, misalnya Anda ngantuk kemudian nabrak, ya. Nah itu ada juga tunjangan pihak ketiga, ya, di cover, tapi biasanya mereka 10% dari berapa kerugian tersebut jadinya. Kemudian ada juga misalnya jaminan APPM, itu juga bisa. Tapi juga tadi saya bilang setiap ada penambahan benefit maka ada cost-nya gitu Mbak Hikmah. Oke, jadi emang jaminan itu bisa kita atur gitu ya, bisa kita pilih aja berarti ya Mas ya. Diperluas, namanya diperluas. Oh, jaminannya. diperluas ya. Jadi jaminan Jadinya, itu bisa diperluas. Oke. Nah, terus menurut Mas Andoko, mending mana beli kendaraan kredit udah dapat asuransi atau cash tapi kita asuransi sendiri, Mas? Sesuai kebutuhannya aja. Jadi biasanya kalau teman-teman kredit itu diwajibkan untuk punya asuransi kendaraan. Maksudnya apa? Karena Anda masih nyicil bayarnya, diwajibkan sehingga, mohon maaf kalau misalnya terjadi kehilangan, Anda nanti dibebaskan dari pembayaran cicilannya karena punya asuransi kendaraan, gitu jadinya, ya. Tapi kalau jadi misalnya Anda gitu. belinya cash, itu kan pilihannya ada di Anda sendiri kan, ya nggak? Iya Mau sih. beli apa enggak gitu jadinya. Kalau Anda mau mentransfer resikonya atas kehilangan, kecelakaan tadi atau hal yang tidak diinginkan, banjir, huru-hara dan lain-lain, maka Anda membutuhkan asuransi kendaraan bermotor. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau, maka sebenarnya Anda namanya risk retention, menanggung sendiri. Kalau kejadian itu, maka Anda mempersiapkan dana Anda sendiri untuk perbaikan atau kehilangan atau hal-hal yang lain. Gitu jadinya, Mbak. Oh gitu, jadi Pilihannya memang ada di ada. mereka sendiri. Jadi memang ada pilihannya ya. Oke, terus gimana Mas cara menentuin tuh jenis asuransi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan kita minimal gitu? Apakah ada tipe jenis kendaraan yang harus yang terbaru atau jenis lama juga boleh mobilnya gitu ya misalnya? Apakah ada tipe-tipe? Untuk asuransi kendaraan bermotor itu tadi, mereka kan berdasarkan dari harga pertanggungan itu berdasarkan harga pasar. Nah, oleh sebab itu, untuk si anak-anak muda yang mau memiliki mobil, sesuaikan juga dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai memiliki gajinya berapa, misalnya 5 juta, 10 juta, tapi mobilnya udah 500 juta, 600 juta misalnya gitu. Kan bayar cicilannya udah besar, ya gak? Otomatis jangan lupa, bukan cuma cicilan yang mereka bayar, tapi juga ada asuransi kendaraan bermotor tadi sebagai bagian dari memprotek aset mereka juga, gitu, Mbak Hekmah. Oh iya ya, berarti dia kalau beli tuh bukan hanya cicilan ya, saya juga baru sadar nih. Berarti kalau beli mobil itu bukan misalnya mau beli kendaraan, bukan hanya cicilan, tapi ada tanggungan-tanggungan lainnya nih yang tidak terlihat. Jangan lupa itu. Belum lagi biaya maintenance-nya kan, ya. nantinya belum lagi bahan bakarnya gitu kan jadinya. Nah itu yang perlu diatur. Oh iya. Oh iya itu ya Sobat Cuan bisa dicatat ya, jangan sampai pendapatan kamu 10 juta, beli mobilnya 1 miliar, duar. Oke, terus gimana Mas? Apa aja sih kriteria yang diperlukan untuk mencairkan premi atau klaim asuransi kendaraan? Terus bisa gak sih kita membatalkan asuransi kendaraan di tengah jalan? Bisa gak tuh Mas? Kalau mereka yang bayar premi asuransi kendaraan, itu dia bayarnya di depan. Jadi kalau Anda membatalkan, ya Anda yang rugi sendiri. Sebenarnya gitu kan jadinya. Berarti nggak refund ya Mas? Iya, misalnya juga contoh, Anda belinya kredit 3 tahun. Anda udah bayar di depan 15 juta preminya. Anda batalin, ya Anda rugi sendiri dong jadinya, ya nggak? Kecuali misalnya tahun depan preminya sudah selesai, Anda nggak mau perpanjang. Nah itu mungkin bisa jadi pilihan. Bisa jadi tidak memperpanjang, bisa jadi Anda nggak budgetnya terbatas, atau misalnya Anda mencari alternatif asuransi kerugian yang lain yang memberikan servis yang lebih bagus. Bisa jadi seperti itu Mbak Hikmah jadinya. Oh gitu. Jadi premi itu memang dibayar di awal ya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dibatalin ya udah kalian yang rugi, jangan pusing-pusing. Akhirnya Mas seneng ya kan? Iya dong. Oke. Terus ada gak sih Mas tips atau pesan nih buat Sobat Cuan di rumah ya, perihal topik kita hari ini soal asuransi kendaraan untuk teman-teman Sobat Cuan di rumah? Oke, jadi asuransi kendaraan bermotor itu adalah sekali lagi saya bilang itu bagian dari personal risk management kita ya. Bagaimana kita melindungi sesuatu yang udah kita beli, jangan sampai
aset itu kalau suatu hari hilang, rusak, atau misalnya kecelakaan, paling tidak Anda sudah memitigasi resiko, kurang lebih kayak gitu, sesuai dengan jumlah premi yang dibayar. Misalnya contoh, Anda bayar premi 5 juta, kemudian kendaraannya hilang, menyebabkan 100 juta. Paling nggak kan Anda cuma bayar 5 jutanya aja kan, ya nggak? Diganti lagi dengan yang tadi 100 juta. Atau misalnya Anda bayar preminya setahun 5 juta, kemudian mobilnya tabrakan dan harus diperbaiki 50 juta gitu jadinya. Nah, paling nggak kan Anda hanya bayar 5 juta itu tadi kan saya bilang, yang 50 jutanya diganti oleh di perusahaan asuransi umum atau kerugian tadi. Nah, itu saya bilang jadi bagian dari protect your asset, bagian dari transfer risiko. Di mana tadi saya bilang memiliki asuransi, entah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, itu adalah bagian dari financial planning diri kita di saat ini maupun di masa yang akan datang. Begitu, Mbak Hikmah. Oke, Mas Andoko. Jadi nih Sobat Cuan ya, jadi memang asuransi kendaraan ini ternyata penting banget karena memang dia bagian dari personal risk management dan untuk melindungi aset-aset yang kita punya. Contohnya misalnya kendaraan mobil atau motor, nah itu bisa lebih terproteksi gitu ya karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan atau yang di luar kendali kita gitu. Penting banget sih, aku juga jadi pengen beli mobil. Siapa yang mau beli mobil? Oke, segitu aja nih Mas Andoko, kita seru banget untuk ngomongin asuransi kendaraan. Ternyata banyak ya jenis-jenis asuransi itu saya juga baru tahu. Terima kasih banyak Mas Andoko, sekian podcast Cuan kali ini. Thank you sekali lagi Mas Andoko dan sudah mau ngobrol hadir di kesempatan kali ini. Yay, see you in the Baik, next terima kasih Mbak Hikmah. episode. Sampai ketemu. Iya, Ya. sampai ketemu. Terima kasih.